Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspirasi Bisnis kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Peringkat hutang USA downgrade dari AAA menjadi AA+. Apa artinya? Bersama ahlinya, yaitu di studio telah hadir bersama kita semuanya Pak Rudianto, Direktur Panin Asset Management. Selamat pagi Pak Rudi. Pagi Pak. Apa kabarnya? Sehat Pak, terima kasih. Wah, terima kasih loh Pak Rudi sudah hadir ya, langsung terbang dari Jakarta ke Medan untuk menginspirasi teman-teman di Medan, Sumatera Utara. Biasanya kita live by Zoom ini, sahabat Tribuners. Hari ini Pak Rudi berkomitmen hadir langsung dari Jakarta ke studio Tribun Medan. Sebuah kehormatan bagi kita semuanya. Di studio telah bersama kami Pak Darmin MBA, CIMBA. Beliau adalah peraih rekor muri di bidang pasar modal ya. Pak Darmin, apa kabarnya? Baik, terima kasih Pak Siang, selamat pagi. Nah, Pak Darmin juga sosok yang luar biasa di finansial ya, institusi keuangan. Beliau sangat support, memberikan inspirasi dan motivasi, edukasi di bidang keuangan ya Pak, pasar modal khususnya. Dan topik pagi hari ini sangat menarik karena kita tentunya sebagai investor, sebagai pemerhati di sektor pasar modal keuangan, ini kira-kira ingin mencari tahu apa artinya ini. Karena di pasar modal biasanya internasional ada kaitannya dengan juga keadaan pasar modal di Indonesia. Walaupun kadang-kadang secara langsung tuh tidak ada ya hubungannya ya Pak Rudi ya. Tapi ya alangkah baiknya kita mencermati, mengetahui dengan detail dari pakarnya. Pak Rudi, kalau dilihat dari peringkat yang ini kan lagi hot isu nih, saya kira bukan hanya di Indonesia, di internasional juga membahas ini. Peringkat Amerika AAA, AAA menjadi AA+. Ini secara sederhana apa artinya nih Pak Rudi? Dan siapa yang memberikan peringkat internasional? Kalau tidak salah ada 3 ya Pak Rudi ya? Betul. Mungkin Pak Rudi bisa jelaskan kepada sahabat Tribuners semuanya sehingga kita bisa mempelajari dengan detail dan kita bisa mengetahui ya. Karena di sektor pasar modal ini sesuatu yang sangat menarik dan bisa membuat orang menjadi kehidupan lebih baik di masa tua ya Pak ya. Ini sesuatu yang harus dipelajari ya. Pak Darmin sering ceritakan ini. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ya Pak, jadi AAA, AA+ itu adalah rating atau peringkat daripada suatu surat hutang. Nah, kenapa rating perlu diperingkat Pak? Jadi sama kan Pak, kalau kita mau minjem uang, itu bank kan menilai, oh Rudi ini bisa bayar apa tidak. Nah, kemudian si A, si B, si C bisa bayar atau tidak. Perusahaan juga sama Pak, mereka peringkat. Kalau yang paling bagus Pak, yang AAA tadi Pak, itu yang sudah paling bagus, yang dianggap paling aman. Tapi apakah 100% aman? Tentu tidak Pak, karena di atasnya perusahaan atau perorangan ada negara. Ya, jadi kalau misalnya saya bilang Bank BCA aman, Bank Panin aman, Bank Mandiri aman, tapi lebih aman dari mereka tuh negara Pak. Iya. Sudah pasti kan, kalau saya beli obligasinya misalnya Bank Mandiri dengan obligasinya negara, apapun orang bilang, saya pasti percaya negara, karena negara dia punya alat untuk menerbitkan obligasi, dia juga bisa meminta bank sentral untuk cetak uang dan membeli obligasinya. Jadi kemungkinan resiko gagal bayar itu bisa dibilang tidak ada. Nah, kalau begitu, kenapa surat hutang itu perlu diperingkat Pak? Kalau sudah pasti aman gitu kan? Iya. Nah, perlu diperingkat karena yang membeli obligasi negara itu nggak cuma orang Indonesia Pak. Bisa saja investor dari Singapura, investor dari Malaysia, investor dari Brunei, termasuk investor dari US. Mereka juga membeli surat hutangnya negara Indonesia. Nah, ketika mereka membeli surat hutangnya negara kita, modal mereka bukan rupiah Pak. Modal mereka tuh US dollar. Jadi mereka tuh tidak hanya menghitung obligasi ini kasih kupon berapa, jatuh tempo dibalikin 100%. Mereka juga lihat nih, pada saat saya beli kursnya segini, nanti pada saat jatuh tempo kursnya berapa. Nah, ada negara yang manajemennya bagus. Indonesia saya bilang di zaman Pak Jokowi ini bagus sekali ya. Tapi mohon maaf juga Pak, ada juga negara yang manajemennya kurang bagus Pak. Contoh kayak kemarin Sri Lanka bangkrut kan. Bangkrut. Argentina, wah juara dunia sepak bola, tapi bermasalah berkali-kali.
Nah, jadi ada negara yang manajemennya bagus, ada yang kurang. Nah, negara yang manajemennya jelek itu, Pak, mereka tetap bisa bayar hutang. Yang jadi masalah karena manajemennya jelek, Pak, kursnya jatuh, Pak. Jadi bayangkan Bapak misalnya modalnya dolar, beli obligasi Indonesia waktu kursnya 15.000. Waktu jatuh tempo, Pak, kan Bapak minta dolar lagi. Yang tadinya 15.000 dapat $1, misalnya karena jelek manajemennya jadi 40.000, Pak, atau 30.000. Bapak uangnya balik dalam rupiah, tapi dalam dolar tinggal setengah. Nah, jadi untuk itulah rating terhadap surat hutang negara itu juga diperlukan. Walaupun bagi orang lokal, Pak. Jadi kalau modal saya rupiah, saya nggak peduli, Pak, rating negara kita apa, karena rupiah modalnya. Tapi orang yang peduli terhadap rating itu adalah orang yang modalnya bukan yang rupiah, orang luar negeri. US dollar, ya. Betul. Nah, itu jadi peringkat surat hutang. Nah, peringkat surat hutang itu, Pak, ada yang memeringkat untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri. Contoh Indonesia itu Pevindo. Ya, ada Pevindo, ada PKRI, Pak, Rating Kredit Indonesia. Ada beberapa perusahaan lah, Pak, ya. Jadi di Indonesia itu ada beberapa perusahaan yang mendapat izin dari OJK untuk memeringkat obligasi korporasi. Nah, kalau di level negara, Pak, itu nggak di Indonesia, Pak. Itu adanya perusahaan internasional, Pak. Nah, ada 3 yang paling top, Moody, Fitch, sama SP, ya, S&P gitu, Standard & Poor's. Nah, itu perusahaan pemeringkat kredit. Nah, mereka sendiri punya trademarknya, Pak. Misalnya kalau S&P pakai plus atau minus, kalau yang lain pakai 1, 2, atau 3 gitu. Tapi kurang lebih prinsipnya sama. Nah, dari rating itu, Pak, yang paling tinggi itu A-nya 3, Pak. Nah, setelah A-nya 3, turun AA plus, AA minus. Baru turun lagi A plus, A minus, dan seterusnya. Nah, jadi yang terjadi sekarang, Pak, karena Amerika Serikat kemarin kalau pas anggarannya mentok, negonya itu lama. Orang nego dari jauh-jauh hari, dia negonya last minute baru deal. Kemudian selama beberapa tahun terakhir, dia punya APBN kok pengeluarannya terlalu besar. Atas dasar itu, Pak, 1 dari 3 lembaga pemeringkat internasional itu menurunkan, Pak, rating Amerika dari yang tadi A-nya 3 paling tinggi menjadi 1 tingkat di bawah A-nya 3. Jadi AAA jadi AA+. Kurang lebih background-nya seperti itu, Pak Sianit. Baik, sangat menarik ya, karena ini pemeringkat hanya ada internasional dan untuk pemeringkat negara ya, Pak, ya. Betul. Kalau untuk perusahaan-perusahaan juga ada di Indonesia, ada sendiri. Dan kemudian kalau dari sisi praktikalnya, Pak Darmin, kaitannya dengan investasi saham, apakah ini sesuatu yang sangat menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan, Pak Darmin? Ya, itu akan menjadi suatu sentimen. Hanya 1-2 hari kita lihat Dow Jones-nya sudah naik kembali. Kalau untuk jangka panjang, kalau kita saham individu perusahaan, itu akan ke fundamental perusahaannya, laporan keuangannya, laba ruginya. Kalau laporan keuangannya terus bertumbuh, labanya terus naik, bisnisnya terus bertumbuh, mungkin sentimen jangka pendek itu turun. Itu kesempatan bagi investor yang jangka panjang, yang punya idle uang untuk masuk di saham tersebut. Jadi suatu kesempatan juga ya, Pak Darmin ya. Nah, ini kalau penyebabnya nih, Pak Rudianto, dari triple A menjadi AA plus, ini artinya income menurun ya, Pak Darmin ya, Pak Rudi ya, pendapatan keuangan negara menurun. Kalau lebih tepatnya, Pak, ya, adalah perusahaan pemeringkat itu menilai, Pak, apakah suatu negara ini dalam jangka yang panjang bisa melunasi, Pak, pembayaran kupon ataupun dia punya kewajiban pembayaran pokok gitu. Nah, yang dia nilai banyak, Pak, APBN-nya. APBN negara itu, Pak, beda sama perusahaan, Pak. Perusahaan kan pasti targetnya ada profit. Kalau APBN itu enggak, Pak. Kebanyakan APBN negara itu defisit. Defisit. Karena mereka harus kasih bantuan sosial, harus kasih subsidi ini, subsidi itu. Mereka harus bangun infrastruktur dan lain-lain. Nah, cuman defisitnya itu ada batasnya. Nah, yang dilihat oleh lembaga pemeringkat adalah
kok defisitnya makin hari makin gede. Oke. Jadi ini dan kalau kita Indonesia kan kalau defisit paling untuk bansos atau apa. Yeah. Amerika mungkin ikutan perang, Pak. Jadi kenapa kok kamu sudah defisit ngurusin orang lain punya urusan gitu kan? Tapi itulah itu kebijakan masing-masing negara. Yang kedua adalah APBN itu kalau defisit berarti pemerintah terbitkan obligasi. Nah, itu juga yang diterbitkan, Pak, ada batasannya, Pak. Kalau Indonesia itu kalau saya nggak salah 60% daripada GDP. Jadi kalau PDB kita misalnya 20.000 triliun, kita boleh terbitkan sampai dengan 60% kali 20.000. Nah, kalau di Amerika dia nggak pakai persentase GDP. Mereka pakainya satu angka, Pak. Pokoknya akumulasinya X. Nah, ketika ketemu X, Pak, mereka cuma punya pilihan, jangan terbitkan lagi, atau batasnya di nego. Nah, masalahnya Pak, nego itu kan, ya kalau kita kerja di perusahaan, kita kan bisa bikin perencanaan. Kita bikin perencanaan nggak setahun loh, Pak. 2 tahun, 3 tahun. Kita pinjam uang sama bank aja, dia tanya, kamu mau lunasinnya caranya gimana? Ini negara loh, orang-orang pintar kumpul di situ. Nah, tapi negara yang begitu besar, nomor 1 di dunia, Pak, nego untuk naikin batas itu selalu last minute, bahkan kadang-kadang lewat gitu. Nah, itu yang jadi concern daripada perusahaan pemerintah, sehingga rating mereka diturunkan, Pak. Jadi banyak faktor sih, Pak. Banyak faktor ya. Kalau kaitannya dengan investasi, Pak, pasar modal di Amerika, bagaimana, Pak? Sepertinya panen sudah mulai ya, Pak ya, tahun ini ya, untuk membuka peluang investasi di luar negeri ya. Jadi di Panin Asset Management sudah bisa beli saham-saham luar negeri, Pak. Reksadana luar negeri ya. Ini kaitannya dengan pemeringkat di Amerika bagaimana, Pak? Jadi apakah masih menarik? Jadi gini, Pak, kalau kita bicara kalau saya investor, Pak, saya beli FR, Pak. FR itu kan obligasi negara fixed rate. Saya nggak nanya, Pak, rating Indonesia apa, Pak. Ya, saya percaya aja. Dia kasih bunga lebih kecil daripada korporasi. Ya, pastilah negara aman. Padahal ratingnya Indonesia, Pak, di dunia internasional tuh BBB, Pak. Nah, BBB itu kalau dari AA plus ya. AA plus, AA minus, A plus, A minus, BBB, Pak. Jadi banyak sekali dia punya jarak. Tapi untuk saya yang uangnya dari Indonesia, bisnisnya Indonesia, orang Indonesia juga, tidak relevan, Pak. Sama, Pak. Di Amerika kalau orang yang modalnya dolar, Pak, apapun rating obligasi negaranya tidak relevan, Pak. Karena dia pegangnya dolar, sudah menganggap itu yang paling aman. Nah, jadi kalau dari sisi orang Amerika sendiri melihat obligasi negaranya itu relatif tidak ada efek. Nah, tadi seperti Pak Darmin katakan, kalau ratingnya turun itu ngaruh ke sentimen, Pak. Sentimennya bisa sentimen ke harga saham, bisa sentimen ke harga obligasi. Nah, kami memang punya produk, Pak, yang Bapak sebut tadi, Panin Global Sharia Equity Fund. Kami investasi ke saham-saham di US. Nah, sentimen-sentimen tersebut tentu, Pak, bisa menyebabkan harga saham mungkin bergejolak. Tapi seperti yang dikatakan Pak Darmin, tetap kembali kepada bisnis model sama laporan keuangannya, Pak. Seperti itu. Ada tambahan, Pak Darmin, sedikit mengenai saham global syariah ini? Panin Syariah Global ini adalah kesempatan yang baik bagi investor yang tidak perlu repot-repot. Dia kan ada perbedaan waktu Amerika dan sini. Dia bisa nggak tidur kalau mau invest di sana. Kedua, juga ada keunggulan dari segi perpajakan. Kalau dia invest sendiri, keuntungan dia diakumulasi, gabungkan dengan SPT pribadi, di atas 500 juta dia bisa kena pajak 30%. Sedangkan melalui manajer investasi Panin Syariah Global ini, reksadana itu bukan objek pajak, sebab di manajer investasinya udah kena pajak yang lebih ringan. Itu beberapa keunggulan. Menarik ya, Pak ya. Jadi sahabat Tribuners, sekarang Panin ada Panin Global Syariah untuk investasi di perusahaan-perusahaan internasional ya, terutama di perusahaan-perusahaan di Amerika ya, Pak Darmin ya, Pak Rudi ya. Dan ini memberikan potensi yang bagus karena situasi pas sebelumnya terjadi koreksi ya, masih sangat kalau di investasi masih sangat menguntungkan ya, Pak Rudi ya. Jadi saham Amerika, Pak, dari awal tahun sampai Agustus ini, kita ngomong S&P ya, Pak, yang 500 saham di sana, naiknya sudah 20-an%, Pak. Bingung, Pak, orang.
katanya resesi, katanya ratingnya downgrade, katanya ini itu, tapi naiknya 20-an%. Ada beberapa faktor sih Pak. Faktor yang pertama karena orang meyakini Pak, tren kenaikan bunga ini tahun ini yang terakhir. Ya nggak tahu naik sampai berapa, tapi ya yang kalau mau naik lagi ya tahun ini, tahun depan sudah turun. Jadi orang mulai berani berspekulasi. Di nomor 2-nya adalah perusahaan-perusahaan paling hebat di dunia itu Pak. Kalau kita lihat dari jumlah ukuran perusahaan market cap Pak ya, dari 20 tuh 16 ada di US Pak. Kalau handphone Pak, kita bilang Apple itu ada di Amerika. US ya. Sistem komputer Pak, Microsoft Office, Microsoft Amerika juga. Search engine Google di Amerika sana juga. Sosmed, sekarang ada TikTok si Cina, tapi Instagram, Facebook, IG Amerika, ya. itu masih Amerika. Jadi perusahaan-perusahaan paling hebat di dunia itu ngumpul di sana. Namanya perusahaan paling hebat kan, mereka itu entah gimana caranya selalu bisa membuat kenaikan labanya dari waktu ke waktu. Nah itu jadi itu nomor 2. Nomor 3-nya Pak, sekarang itu lagi ada AI booming Pak. Jadi AI-led rally. Sejak ChatGPT mendunia Pak. Sekarang kan orang bikin artikel bisa ChatGPT, cari apa ChatGPT apa semua. Nah, yang perusahaan yang produksi chips, yang bikin teknologinya ada di sana. Nah, itu yang menyebabkan sahamnya naik, dan paling banyak naik itu di saham teknologi. Menarik. Nah, memang sahabat Tribuners, AI ini baru 2 hari lalu saya bersama AMA Indonesia ya, AMA Malang, kebetulan ada Pak Rizal ya, ini Pak Irzan ya. Beliau CEO Katadata.id ya, Irzan ya. Dia cerita tentang perkembangan AI Pak. Jadi memang dunia sekarang berlomba-lomba memudahkan manusia Pak. Jadi kalau sebelumnya kita membuat sebuah program komputer itu harus dari dasar Pak ya, dari coding dan macam-macam, AI ini menerjemahkan langsung. Seperti ada pintu masuknya, nggak perlu ribet-ribet lagi mencari pintu dan sebagainya. Dan AI ini sudah berkembang menjadi ChatGPT, kan bisa tanya macam-macam ya Pak ya. Kemudian desain juga ya, desain bahkan video Pak, kita bisa cloning misalnya, dibuat aja mau sampaikan seperti apa, foto dan sebagainya, gestur dia bisa cloning. Nah cuman nanti kedepannya ya perlu perhatikan adalah kode tersendiri, bahwa kita bisa verifikasi ini asli atau tidak dengan kode tersembunyi yang hanya kita tahu. Memang AI ini berkembang pesat. Nah, kalau ini AI berkembang pesat, kira-kira apa dunia akan terjadi di pasar modal nih, Pak? Perusahaan-perusahaan teknologi? Teknologi pun gini, Pak, yang kalau saya lihat perusahaan di Indonesia mungkin belum ada yang mampu, Pak, bikin karena teknologi di Indonesia itu Tokopedia, Bukalapak, Blibli. Kalau teknologi di sana Google, Microsoft gitu. Jadi kalau ChatGPT atau teknologi AI atau Google namanya Bard gitu ya, itu yang pertama chip Pak, karena harus butuh kemampuan computing yang jago. Nah perusahaan chip terbesar di dunia itu di Taiwan Pak, TSMC. Ya, Taiwan Semiconductor. Itu itu luar biasa besar. Kalau di Amerika ada Intel, ada Nvidia. Nah itu perusahaan chip yang terbesar di dunia. Itu jadi chip diuntungkan. Terus yang kedua Pak, kalau chipnya sudah cepat Pak, orang yang punya teknologi AI itu yang baru ketahuan Google Pak. Kenapa? Karena dia punya Google Bard. Itu seperti ChatGPT Pak. Nah kalau ChatGPT kan katanya punyanya si Bill Gates ya. Saya nggak tahu apakah ada kaitannya sama Microsoft atau tidak. Tapi salah satu pemegang sahamnya Bill Gates. Nah kemudian ketika chipnya sudah bagus, yang bikin programnya ada Pak, kan harus database yang besar Pak, simpan. Nah itu cloud. Nah, cloud terbesar di dunia itu ada di Microsoft, ada di Amazon, ada di Google juga. Jadi mereka itu punya pangsa pasar yang besar terhadap penyimpanan data. Itu beberapa yang akan diuntungkan. Cuma ya harus hati-hati juga. Kalau sahamnya sudah naik terlalu tinggi, tetap ada potensi koreksi gitu. Iya. Kalau cerita tentang chip ya, ini kan ada perang antara Amerika dan China, di mana China berlomba-lomba untuk meningkatkan kemampuan produksi chipnya. Masih 28 nano ya. Kalau di Amerika sudah Nvidia dan Intel itu sudah bisa 5 sampai 6 ya kalau tidak salah.
Nah ini sekarang perang. Namun Amerika bahan baku terbesar chip ini adalah semikonduktor, itu adalah germanium dan gallium. Itu dari China. Ini kedepannya bisa ngaruh nggak ini, Pak? Oh, oke. Nah, kalau kita bicara perang antar negara kan, Pak ya, ya itu kan sudah dimulai sejak era Donald Trump. Tapi menurut pandangan kami di Panin Aset, Pak, ini bukan karena Donald Trump, Pak. Jadi masalahnya adalah Amerika selama ini nomor satu, Pak. Dia Nomor satu puluhan tahun, Pak. Mungkin sejak 1945 dia menang perang dunia, Pak. Sekarang tiba-tiba ada yang mendekati dia dan mau nyalip dia, Pak. China. pasti gak nyaman ya Pak ya? Nggak nyaman. Jadi siapapun presiden US itu akan salib. Nah, salibnya mulai dari pajak, teks, perang teks kan. Nah, sekarang sudah bersaing di teknologi, Pak. Jadi ya memang persaingan antar dua negara ini suka tidak suka, Pak, akan menyebabkan kalau roda tuh putar pasirnya banyak, Pak. Nggak bisa nggak bisa cepat gitu. Di satu sisi kalau misalnya kita lah bisnis kan, Pak, kalau dikasih cobaan kan kita makin kuat, Pak, kalau kita bisa melewati cobaan itu. Benar. Nah, China ini termasuk negara yang saya lihat dikasih cobaan tapi tidak tidak tunduk, dia malah perbaiki diri, memperbaiki ke arah yang lebih baik. Betul. Pak Darmin, Betul. Bagaimana Bapak melihat persaingan chip ini, dan kalau misalnya terjadi terus-menerus, apakah masih menguntungkan nggak investasi? Karena 16 dari 20 perusahaan internasional yang kuat itu ada di Amerika, Pak. Apakah akan bergeser dan ke investasi internasional, Pak? Iya, itu kalau seperti kata Pak Rudi tadi, mereka kan sudah Google dan semuanya, infrastruktur kan sudah bagus, sudah kuat, mereka kuasain. Jadi kalau itu pun untuk perubahan-perubahan tidak akan terjadi waktu yang singkat, itu perlu waktu. Dan juga baiknya adalah investor, kalau dia tidak punya waktu, tidak punya keahlian untuk pilih saham-saham di Amerika, ya bisa masuk melalui reksadana, diserahkan kepada ahlinya. Dan juga reksadana ini sudah terdiversifikasi risikonya. Kalau kan ada puluhan saham blue chip di Amerika, chip teknologi dan sebagainya, yang invest melalui reksadana Panin Syariah Global. Kalau dia sendiri untuk diversifikasi sampai sedemikian banyak, butuh banyak dana. Jadi itu satu lagi tambahan keunggulan bagi memudahkan investor untuk bisa menikmati investasi di Amerika, saham-saham unggulan dengan ya minimum dia 10.000 US dollar sudah bisa turut menikmati keuntungan-keuntungan tersebut. Iya, artinya biarlah expert yang memilihkan aja ya Pak ya. Ya. Dari Panin Asset Management yang menentukan, yang memilih kira-kira perusahaan apa yang bagus untuk diinvestasikan di luar negeri, sehingga memberikan dampak yang positif ya bagi para investor di Indonesia. Dan sekarang cara belinya juga mudah ya, bisa di satu akun Panin Asset Management aja ya. Iya, Pak, jadi bisa transfer dari rekening tabungan dolar, bank apa aja, Pak, tidak mesti bank Panin, yang penting dolar. Atau kalau kan bikin rekening dolar itu biaya adminnya agak mahal ya, Pak. Yeah. Transfernya juga agak mahal. Nah, bisa juga dia masuk ke reksadana pasar uang yang rupiah, nanti di switching dari situ. Dan nanti, itu biayanya biaya transfernya itu nggak ada, karena dia cuma kena kurs saja. Kurs saja ya. Ya. Jadi sahabat Tribuners yang ingin investasi ke luar negeri, ya salah satu yang dapat dipertimbangkan adalah investasi di Panin Asset Management, ikut membeli reksadana Panin Global, Syariah Global, sehingga memberikan kesempatan untuk bisa investasi. Tidak perlu pilih satu-satu lagi perusahaan mana yang bagus, percayakan saja karena expertnya, ahlinya ada di Panin. Nah ini Pak Rudi, kalau selain Amerika, Pak Rudi, apakah ada pasar seperti di China, di Asia yang ada kaitannya dengan pemeringkatan ini, Pak? Oh, oke. Kalau pemeringkatan ini kan baru Amerika yang diturunkan. Negara lain setahu saya belum. Nah, 1-2 hari atau mungkin 3 hari yang lalu baru saja perusahaan, Pak. Kalau tadi kan negara nggak ada masalah, Pak, karena orang tetap anggap itu risk free. Tapi baru-baru ini ada 11 bank di Amerika yang ratingnya di downgrade
kemudian ada sekitar mungkin 16-17 bank lagi yang ratingnya dalam masa pemantauan. Tapi apakah ini karena penurunan negara? Bukan, lebih kepada sekarang kan gini Pak, di Amerika bunga naik tinggi, otomatis bunga deposito harus naik dong Pak, kalau enggak kan orang pindahkan uangnya. Nah jadi buat bank Pak, pengeluaran meningkat. Di waktu yang sama Pak, karena bunga naik tinggi, KPR-nya juga naik kan. Nah, orang bilang, aduh mahal sekali ya KPR-nya, mau cicilannya itu 1 tahun yang lalu sama sekarang Pak. Harga rumah yang sama itu cicilannya bisa beda 100% Pak. Jadi kalau dulu misalnya kita cicil 10 juta Pak, sekarang cicilannya bisa 20 juta. Nah, otomatis permintaan untuk beli KPR, beli rumah menurun jauh Pak. Nah, kalau penurunan KPR menurun jauh, kan income bank turun. Nah, itu yang menyebabkan, salah satu Pak ya, pertimbangan yang menyebabkan bank-bank di US itu sedang kena rating downgrade. Kena rating downgrade ya, karena pendapatan menurun ya. Diperkirakan bisnisnya akan lebih sulit Pak. Lebih sulit. Ya. Karena bunga naik, deposito juga naik, sehingga impact-nya terhadap secara keseluruhan profit lah ya dari perusahaan bank itu menurun. Pak Darmin, kondisi di Amerika nih, MPN-nya apakah ada impact di Indonesia Pak? Kalau Bapak melihat, Ya, kita lihat apakah sama kondisinya? sepanjang tahun ini kan IHSG, indeks harga saham gabungan kan susah tembus 7.000. Masih Ya, kita lihat 8 ya, sekian. dana asingnya masih seret, dan juga nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia juga mengalami penurunan. Jadi kita lihat walaupun blue chip 4 saham perbankan yang itu sudah harganya all time high, sudah naik terus Pak. BCA 9.000-an, Mandiri, BRI, BNI, tapi indeksnya masih belum bisa tembus 7.000. Jadi kita harapkan dengan setelah lewatnya sentimen ini, mungkin kuartal ketiga September laporan keuangannya bagus, jadi investor lebih confident masuk, ada dana yang lebih besar masuk, ya bisa dorong indeksnya itu lebih bergairah, bisa tembus 7.000-an. Kalau Panin Asset Management sendiri baru di Perkiraan 7.600 ya sampai ya. Ya Pak. Nilai wajar memang. Ya, jadi bukan target sih Pak ya, lebih ke nilai wajar. Nilai Pak. wajar ya. Nah, nilai wajar tadi benar kata Pak Darmin. Orang sekarang sedang menunggu laporan keuangan kuartal 3. Katanya sudah nggak ada pembatasan, katanya sudah nggak ada apa. Jadi dulu kan naik pesawat masih harus kasih tes sertifikat. Ya, sertifikat. Sekarang pakai masker. Sekarang masker sudah nggak perlu. Masker juga nggak perlu. Ya. Sudah sebenarnya sudah normal ya. Sudah normal, betul. Apakah kinerja laporan keuangan juga sudah normal? Apakah sudah balik sebelum pandemi atau lebih tinggi daripada sebelum pandemi? Kita nggak bisa compare sama 2020-2021. Compare-nya sama 2019, Pak. Sebelum pandemi, betul. Jadi orang sedang melihat apakah bisa melebihi itu. Ya, beberapa mungkin bisa Pak. Kalau kita lihat kayak bank BCA kan profitnya naik banyak gitu ya. Sudah naik, sangat bagus ya. Betul. Bank Mandiri juga naik, BNI, bahkan jauh di atas sebelum pandemi bahkan. Nah, tapi ada juga yang tadinya untungnya berkurang bahkan rugi Pak. Terutama contoh beberapa rumah sakit. Dulu kan mungkin ngumpulnya nggak bisa keluar negeri, berobatnya dalam negeri. Sekarang boleh keluar negeri lagi, berarti kan ada yang berkurang. Terus karena sudah nggak ada COVID, nggak ada cover dari pemerintah kalau sakit, mungkin berkurang. Persaingan meningkat ya. Betul. Jadi ada yang bagus, ada yang oke, sama, ada yang turun dikit, ada yang dari untung jadi rugi. Nah itu penggerak yang pertama. Penggerak yang kedua Pak adalah kami melihat di bunga Amerika bisa turun nggak? Kalau bunga Amerika bisa turun Pak, orang akan lebih berani berspekulasi. Nah, pada saat itu akan menjadi dorongan untuk kenaikan di harga saham dan harga obligasi, Pak. Jadi, dua sentimen itu yang kami sedang tunggu, Pak. Laporan keuangan kuartal 3 dan dia punya suku bunga Amerika sudah oke nggak? Kira-kira nggak usah turun tahun ini, tapi dibahas saja deh. Oh, ini udah bagus tahun depan. Turun. Itu sudah bagus. Kalau bakalan turun, impact-nya terhadap dunia usaha pasti akan bagus ya, Pak ya? Karena investasi bisa bergeliat lagi, apanya akan meningkat. Ya, diharapkan Pak, kalau orang lebih berani berspekulasi, orang mulai lebih berani beli saham, dan diharapkan ya harga saham, harga obligasi juga bisa naik Pak. Ya, oke, ini spesifik sedikit Pak. Kalau misalnya katakanlah misalnya Amerika turunkan suku bunga, diperkirakan kan akan gejolak investasi akan bergeliat kembali.
akan bagus karena banyak orang kan bisa mendapatkan kesempatan untuk investasi dan operational membangun bisnis yang lebih gede lagi. Dengan panen global syariah, panen syariah global, bagaimana ya Pak? Apakah akan bagus kalau terjadi penurunan? Oke. Jadi kalau misalkan Pak, saham Amerika kan sudah naik banyak dari awal tahun. Ya, sudah banyak. Mungkin sekarang karena orang khawatir cuaca terlalu panas, harga barang naik, jadi ada gejolak gitu. Itu sentimen negatif. Tapi kalau misalnya bunganya bisa diturunkan, itu bisa menjadi sentimen positif selain laporan keuangan. Nah, kami dalam mengelola Pak, kami modelnya indexing S&P 500 syariah. Jadi kami tidak terlalu stock picking, kami beli kira-kira 80% market caps yang gede-gede di situ, dengan harapan performance-nya sama gitu. Dan kami telah lihat 10-20 tahun terakhir S&P 500 itu dalam jangka panjang itu naik dan lebih bagus daripada IHSG gitu. Artinya lebih aman, lebih terukur dan lebih ada potensi ya. Karena dilihat juga Amerika suku bunga juga sudah sangat tinggi ya. Begitu turun pasti akan bagus kembali ya. Diharapkan kalau bunganya turun itu menjadi sentimen positif untuk sahamnya. Ada potensi yang bagus ya, Pak. Betul. Rudi, Pak Darmin melihatnya? Ya, Pak Rudi, mungkin panen syariah global sejak diluncurkan bulan Mei lalu sampai sekarang sekitar 3 bulan sudah naik 3% lebih. 2-3%. 2-3% ya. Dalam US dollar. Itu suatu return yang bagus sekali. Itu artinya juga belum ada sentimen terhadap suku bunga ini juga sudah artinya secara investasi memilih saham-saham yang terbaik sudah S&P 500 itu sudah sangat bagus ya, apalagi nanti ada sentimen positif maka diperkirakan akan lebih baik lagi ke depannya ya. Kalau di Indonesia Pak Darmin, apakah ada kaitannya Pak dengan penurunan peringkat di Amerika itu? Misalnya di swasta kan terjadi penurunan ya, khususnya di 11 bank yang disampaikan Pak Rudi tadi, di 11 bank karena penurunan karena bunga tinggi, kemudian deposit tinggi, biaya menjadi tinggi. Kalau di kuartal 3 Pak Rudi ada sampaikan kan melihat ya laporan keuangan ya Pak ya, mudah-mudahan positif, karena kalau positif semua menjadi normal kan akan terkoreksi menjadi lebih baik lagi. Kalau dilihat dari saat ini Pak, secara kuartal kedua dan yang terjadi ini dari panen kan forecasting kan yang ideal bagus itu 7.600 ya Pak ya tadi ya. Apakah kemungkinan menuju ke sana Pak? Ya, kita lihat potensinya akan sangat besar. Seperti kata Pak Rudi kan, laporan keuangan kuartal ketiga kalau bagus itu, dan kita lihat penjualan mobil di Astra itu dibandingkan dengan semester 1 tahun ini dengan semester tahun lalu itu menunjukkan peningkatan. Jadi itu kan sebenarnya mobil itu kan golongan menengah ke atas, itu menunjukkan orang sudah mulai berani konsumsi. Jadi kita lihat penerbangan kemana-mana, walaupun harga tiket Garudanya itu mahal sekali, price mahal sekali, penuh ya, jam-jam penuh dan sebagainya. Itu menunjukkan indikasi-indikasi yang positif. Dan juga sebagai orang kalau dia mau traders, itu bisa dia manfaatkan kalau dia misalnya sudah punya saham BCA dan sebagainya, ya dia bisa hold sebab tren jangka panjangnya masih bagus. Tapi kalau dia punya idle money, dia tidak mau masuk saham perbankan, dia anggap sudah tinggi, itu bisa kita lakukan perbandingan relatif. Misalnya saham Telkom berapa hari ini indeksnya turun, sahamnya tidak turun lagi, malahan sudah mulai menunjukkan tingkat-tingkat kenaikan di harga 3.800-an, yang minggu-minggu lalu 3.700. Nah, itu juga lumayan, 3.700 ke 3.800 kan seminggu bisa 2% lebih juga. Jadi dia bisa pantau market dan sebagainya. Dan juga bagian riset kita di Petani Sekuritas mempunyai informasi trading idea harian, setiap sesi memberikan ringkasan
dan juga memberikan edukasi kepada investor untuk bisa memanfaatkan potensi-potensi keuntungan, walaupun itu bukan suatu jaminan. Tapi setidaknya bisa memberikan gambaran ya, Pak Darmin ya, untuk supaya memilih saham-saham dan sektor yang tepat itu ada gambarannya sebelum melakukan investasi ya. Pak Rudi, ini 7.600 tadi kan ada cerita sedikit. Kira-kira apa yang membuat belum capai di sana ya? Sektor apa yang tarik turunnya banyak? Mungkin di tech ya, tech company ya, teknologi atau bagaimana? Kalau Pak Sianjet, kita sama Pak Darmin kita sama-sama lihat ya. Dulu itu 1 tahun dulu itu kita ngomong 5-6 tahun lalu, 1 tahun tuh ada 50 perusahaan IPO itu sudah bagus Pak. Oh sekarang lebih banyak. Sekarang mungkin sudah pakai ratus Pak. Nah ada perusahaan-perusahaan yang besar yang kayak kemarin 21 itu kan baru IPO. Ada Aman Mineral, itu besar sekali. Nah, tapi banyak juga Pak perusahaan-perusahaan yang kok nggak pernah dengar, ini siapa ya? Gitu. Nah, jadinya dulu bobot BCA, BRI, Bank Mandiri, dulu Pak, kalau di hitungan IHSG Pak, bobot satu saham tuh maksimal 12% Pak. Jadi kalau BCA, BRI, Mandiri, BNI dijumlahkan Pak, 40 sampai 50, mendekati 50 lah. Sekarang Pak dibatasi cuma 9. Jadi kalau misalnya saham bank BCA lebih dari 9%, dia cuma hitung 9% aja. Oke. Nah, bobotnya jadi nggak sebesar dulu. Nah, otomatis ketika saham blue chip ini naik Pak, dia impact ke IHSG yang kemarin 40-50% sekarang jadi 30-40%. Jadi tarikannya tidak sebesar dulu. Nah, dan ya maaf kata banyak juga perusahaan IPO tidak jelas yang 3 bulan aja sudah gocap Pak. Gitu. Satu kecil enggak apa-apa. 20, 30, 40 biji kan tetap akan menarik ke ESG secara global ya. Betul. Jadi itu ada aspek teknis juga Pak. Karena kontribusi dalam saham itu sudah dibatasi 9 Pak. Makanya mungkin yang naik banyak itu kayak IDX 30. Nah, IDX 30 dia satu saham boleh sampai 15%. Makanya kalau pas blue chip naik, kelihatan dia naik. IHSG ketarik banyak yang kecil-kecil kurang jelas itu Pak. Karena dibatasi juga yang besar 9%. Yang kecil-kecil juga mungkin ya dalam 3 bulan sudah jadi gocap ya. Ada satu ini, dua. Ini fenomena ini artinya para investor juga harus sangat hati-hati ya Pak ya. Sangat hati-hati ya. Ini bagaimana karena di dalam pasar modal pasar saham itu kan banyak pilihan kita. Mungkin kasih tips sedikit lah Pak supaya investasi itu bukan bisa tujuan jangka panjang untung tapi bukan buntung. Untuk menghindari saham gocap ini seperti apa Pak? Kalau orang awam Pak ya teknikal sama fundamental ya. Ya itu harus dikuasain. Cuman kalau benar-benar awam atau sering pengalamannya kurang baik, udahlah beli BCA, BRI, Mandiri, T3 itu aja udah. Nggak usah yang lain-lain. Mau tektokan apa di sana oke. Karena perusahaan itu terbukti labanya selalu naik. Jadi kalau misalnya kita kalaupun nyangkut gitu, tungguin aja balik kok. Nah tapi kalau perusahaan-perusahaan yang lain bisa tunggu 5 tahun nggak balik-balik Pak. Nah itu, bahkan masih rugi gitu. Jadi menurut saya kalau untuk orang yang benar-benar awam itu, atau membeli reksadana indeks Pak, bisa indeks misalnya IDX 30 Sri Hati. Jadi sudah terdiversifikasi. Kalau indeksnya naik, indeks turun dan nggak terlalu dalam seperti saham. Itu untuk orang awam seperti itu Pak. Sahabat Tribuners ya, ini advice yang sangat bermanfaat ya, sangat bernilai ya. Memang investasi banyak teman-teman kita, orang-orang tua kita, orang-orang pintar yang mengatakan bahwa ingin hidup lebih baik, maksudnya hidup supaya tuanya hidup bahagia, salah satu adalah punya uang melalui investasi. Tapi hati-hati terhadap investasi khususnya di pasar saham ya, karena kalau di dalam salah memilih saham bukan untung, malah modal dan aset lainnya bisa habis ya. Seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, pilihlah saham-saham yang sudah teruji, sudah memiliki track record, terbukti bagus, seperti saham bank ya, ada Bank BCA, Mandiri, BRI, BNI sudah terukur, sudah ada pembuktian
walaupun turun dia akan balik kembali. Jadi harus hati-hati ya, investasi dengan bijak seperti itu. Tambahan dari Pak Darmin? Ya, kita kalau mereka kurang waktu untuk pantau dan tidak punya waktu untuk belajar, ya bisa melalui serahkan ke ahlinya, bisa melalui reksadana. Dan reksadana seperti kata Pak Rudi tadi, bisa ke index fund, dia akan ikutin indeks. Dan berapa saat ini kita lihat Serikati dan IDX 30 itu lebih di atas unggul, di IHSG, atas IHSG returnnya. Jadi investasi itu adalah untuk jangka panjang. Jadi alokasilah dana itu dengan baik, sebab investasi itu adalah sama dengan kita bisnis. Jadi kita bisnis tentu punya risikonya, dan investasi adalah melihat prospek ke depannya. Walaupun tidak orang tahu yang pasti apa ke depannya, tapi dengan melihat track record perusahaan, dengan keahlian fund manager dan tim research, itu setidaknya sudah bisa meminimal risiko yang ada ya. Ya, pastikan sahabat Tribuners ya ingin belajar tentang pasar saham dan reksadana, bisa belajar dari Panin ya, Panin Sekuritas dan Panin Asset Management. Di sana memiliki tim yang sudah sangat expert meneliti ya, di dalam melakukan penelitian, kajian sektoral apa, dan kemudian informasi apa, supaya nanti investasi dari sahabat Tribuners itu lebih minimal risiko. Namun sekali lagi adalah pilihan ya, semua adalah pilihan, tidak ada yang pasti di dunia ini, tetapi dapat diminimalkan. Pak Darmin sama Pak Rudi, sebagai penutup ini, untuk tips untuk sahabat Tribuners yang ada kaitannya dengan pemeringkatan ini, Pak, apakah perlu khawatir atau tidak perlu khawatir? Investasi tetap jalan, dan kira-kira apa yang perlu fokus dan dihindari, Pak Rudi? Tentang kaitannya dengan saham yang dipegang lah oleh para investor, khususnya para investor di Indonesia. Kalau saya lihat, Pak, pemeringkatan ini yang di negara dan di bank, Pak, dia lebih kena ke obligasi. Dibandingkan saham. Nah, obligasi sudah naik banyak, Pak, dari awal tahun. Karena ini mungkin akan ada sentimen negatif sesaat. Dan kalau terjadi sentimen negatif itu, menurut saya itu bisa jadi momentum bagi kita untuk masuk ke obligasi atau melalui reksadana pendapatan tetap yang masuk di obligasi. Nah, kalau saham, Pak, saham itu sentimennya 1001, Pak. Hari ini ngomong perang, besok ngomong virus, lusa ngomong teknologi. Jadi sentimen akan datang silih berganti. Ya, mungkin bisa mendengarkan saran dari broker, kalau ada potensi bisa manfaatkan. Atau kita tadi, Pak, jangka panjang di reksadana juga salah satu tipsnya begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Rudi. Pak Darmin, tambahannya? Ya, tambahannya jangan tunggu kaya baru investasi. Oh iya. Investasilah menjadi kaya. Dan investasi yang bijak. Ya, artinya investasi yang terukur, memiliki dasar pengetahuan yang jelas ya, Pak ya. Bukan asal investasi langsung beli reksadana, obligasi maupun saham ya. Tetapi harus pelajari ya. Keilmuannya penting ya. Bisa belajar dari Pak Darmin sama Pak Rudi di setiap di podcast ataupun di Tribun, ataupun datang langsung di YouTube channel Pak Rudi juga bisa belajar banyak. Pak Rudianto ya. Rudianto ZH. Rudianto. Instagramnya Rudianto.ZH, YouTube-nya Rudianto. Rudianto ya, ZH di Instagram dan Rudianto di YouTube channel. Pak Rudi sangat rajin ini, sahabat Tribuners, memberikan inspirasi, ilmu, pengetahuan tentang pasar saham, keuangan, reksadana, sehingga ya tugas mulia nih Pak Rudi sama Pak Darmin membuat sahabat Tribuners hidup lebih kaya, lebih sehat ke depannya. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Syed. Pak Darmin ya, yang sudah berkenan sharing sesuatu yang sangat bermanfaat di sahabat di Tribun ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan bosan-bosan untuk sharing Pak Rudi ya, Pak Darmin ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak. Ya. Kepada sahabat Tribuners, terima kasih sudah bersama kami hampir 1 jam. Sampai jumpa di episode Inspirasi Bisnis
berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa kembali.